1000 hari pertama kehidupan menjadi fase krusial bagi pertumbuhan anak, terutama pada perkembangan otak dan sistem imun. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang diusung pemerintah dinilai sebagai investasi biologis dan sosial yang sangat membantu masyarakat. Kendati demikian, implementasi skala besar ini menghadapi tantangan berat, ketepatan porsi, pemenuhan protein hewani, keamanan pangan, hingga kesesuaian menu dengan preferensi lokal menjadi penentu agar makanan tidak terbuang sia-sia. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode emas ya, untuk menentukan kualitas SDM manusia yang akan datang. Kenapa? Karena pada fase itu adalah pertumbuhan optimal, kemudian pertumbuhan otak, dan kemudian di situ adalah dirancang sistem imun pada anak gitu. Sehingga saya sangat setuju ketika memang pemerintah konsen untuk memberikan intervensi pemberian makan. Karena itu kan menjadi sebuah investasi biologis dan sosial. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa bagaimana cara kita memberikan makan. Bukan hanya sekedar makanan gratis yang penting ada, tetapi harus mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama itu adalah sesuai dengan kebutuhan energi dan zat gizinya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa pemberian itu akan meningkatkan daya terimanya dengan memperhatikan preferensi setiap daerah. Dan yang ketiga itu harus aman ya, harus aman untuk dikonsumsi. Tetapi kalau kita dari perspektif pencegahan stunting atau misalnya penanganan masalah stunting, itu tidak cukup dengan hanya memberikan MBG saja. Pemerintah harus konsen untuk kemudian baik secara intervensi sensitif, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, untuk kemudian menangani masalah stunting. Stunting itu bukan hanya masalah makanan dan gizi, semua multisektor itu menjadi problemnya untuk stunting. Pakar gizi Universitas Brawijaya menegaskan, penanganan stunting tidak bisa diselesaikan oleh sektor pangan saja. Faktor tidak langsung seperti higienitas, sanitasi, tingkat pendidikan ibu, serta pola pengasuhan anak yang keliru, seperti gerakan tutup mulut atau GTM, turut menjadi pemicu utama. Menjawab tantangan pengasuhan dan literasi tersebut, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya meluncurkan inovasi digital berupa aplikasi bernama Segah Hebat atau Sahabat Ibu Cegah Stunting untuk Generasi Hebat. Aplikasi berbasis video ini dirancang khusus untuk meningkatkan motivasi pengasuhan tanpa kesan menggurui. Nah, desain kami adalah karena sebenarnya sasaran ibu-ibu balita bukannya tidak tahu informasi, bukannya terbatas serapan literasinya, tetapi bingung ketika ada kendala. Sehingga kita butuh motivasi. Videonya bukan hanya sekedar menginformasikan, tetapi mendorong adanya persuasif untuk meningkatkan motivasi. Di video aplikasi Segah Hebat itu masih kita buat dengan 4 video. Yang pertama adalah mereka memahami bagaimana sih membentuk generasi sehat, generasi hebat yang bebas stunting. Kemudian bagaimana kemudian harus diberikan asupan makan yang baik untuk pertumbuhan optimal. Yang ketiga adalah kita juga melihat bahwa dari hasil kajian kami ada permasalahan terkait dengan pola pengasuhan. Sehingga kita ada satu video bagaimana berperilaku positif dalam pengasuhan anak. Gerakan tutup mulut itu kan menjadi satu tantangan sehingga ibunya memberikan makanan, yang penting anaknya tidak nangis kayak gitu kan. Padahal akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat itu masih gizi prakonsepsi. Nanti akan berkembang selanjutnya. Jadi diharapkan tujuan kami adalah dengan adanya aplikasi itu membantu ibu balita memahami permasalahan terkait dengan bagaimana menghasilkan generasi yang bebas stunting dan membantu kader pada saat dia melakukan edukasi. Aplikasi yang dapat diunduh gratis di Google Play Store ini telah diuji coba di Kabupaten Malang dan direncanakan meluas ke Kota Malang. Melalui kombinasi program makanan bergizi dan edukasi digital ini, diharapkan tidak hanya kemampuan akademik anak yang meningkat, tetapi juga mampu mencegah penyakit tidak menular saat mereka dewasa.